Apa yang dimaksud dengan desentralisasi perusahaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau dari pusat kepada cabang dan sebagainya. Dalam konteks perusahaan, desentralisasi berarti mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada yang menugasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Saat perusahaan bertambah besar, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Mengapa perusahaan melakukan desentralisasi? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kemudahan untuk pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Ketika perusahaan tumbuh dan beroperasi pada wilayah dan pasar yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi-kondisi lokal. Namun, manajer pada jenjang yang lebih rendah yang berhubungan dekat dengan kondisi-kondisi pengoperasian seperti kekuatan pasar dan bentuk persaingan lokal mempunyai akses untuk informasi ini. Manajer tingkat rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Oleh karena itu, manajer di tingkat yang lebih rendah seringkali mampu untuk mengambil keputusan operasional yang lebih baik. Alasan yang kedua adalah kemudahan fokus manajemen pusat. Dengan melakukan desentralisasi keputusan-keputusan operasi, manajemen pusat bebas berperan dalam upaya perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi pembuatan keputusan yang tingkatnya lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan organisasi. Alasan yang ketiga, kemudahan untuk melatih dan memotivasi manajer. Perusahaan selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer pada jenjang yang lebih tinggi. Desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya apabila mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Manajer yang menghasilkan keputusan terbaiklah yang boleh dipromosikan. Pertanggungjawaban yang lebih besar dapat menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan memotivasi manajer lokal untuk berupaya lebih baik lagi. Alasan yang keempat, kemudahan untuk meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang terdesentralisasi, margin laba keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan dari berbagai divisi. Perusahaan tidak akan bisa bertahan apabila tetap mengoperasikan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja suatu divisi atau pabrik adalah dengan memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Selanjutnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh tiap-tiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Apa saja jenis-jenis pusat pertanggungjawaban? Yang pertama, ada pusat biaya atau cost center di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya yang berada dalam wilayah wewenangnya. Kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan segmen yang dipimpinnya. Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya. Dan yang keempat adalah pusat investasi atau investment center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi modal.